Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita di majelis ke-90 di pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masih di Kitabus Shalah pada babu sholatil jamaah wal imamah, bab terkait dengan sholat berjamaah dan hukum seputar imam. Pada hari ini kita masuk di hadits ke-407 terkait dengan bacaan pada sholat 5 waktu. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala shalla Mu'adz bi ashabihi al-isha fatawwala alaihim faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam aturidu an takuna ya Mu'adz fattanan idza amamta an-nasa faqra bi asy-syamsi wad-duhaha wa sabbihisma rabbika al-a'la wa iqra bismi rabbik wa al-laili idza yaghsha. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. Kata beliau rahimahullah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Mu'adz ibn Jabal pernah mengimami kaumnya dalam sholat isya, lalu memanjangkan bacaan atas mereka. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aturidu an takuna ya Mu'adz fattanan, apakah engkau ingin menjadi orang yang menimbulkan fitnah, wahai Mu'adz? Idza amamtan nas faqra, apabila engkau mengimami manusia maka bacalah asy-syamsi wad-duhaha, sabbihisma rabbikal a'la, iqra bismi rabbik, dan wal-laili idza yaghsha. Hadits ini kata Imam Al-Hafidh Ibn Hajar muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wal lafdhu li Muslim, tapi lafaz ini milik Imam Muslim. Lafaz ini milik Imam Muslim. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, karena belum bilang Bukhari Muslim. Bukhari ada di nomor 705, Muslim di 465. Derajat hadits tentunya sahih, tidak diragukan, karena disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Adapun fikih hadits, yang pertama paling utama yang dibaca dalam sholat 5 waktu, sholat fardu, adalah surat Mufassal. Iya. Itu yang paling utama dibaca. Kita baca surat-surat Mufassal. Yaitu yang dimulai dari surat Al-Hujurat hingga An-Nas, itu disebut Mufassal. Dan tidak mengapa sekali-sekali membaca selain Mufassal.
Ini yang patut kita perhatikan sebagai imam. Orang yang mengimami manusia harus perhatikan yang sering Nabi baca di sholat 5 waktu. Lihat ketika Mu'ad di sini membaca surat panjang. Nabi menegurnya dan Nabi mengajarkan kepadanya apa yang harus dibaca. Bacalah wasyamsi wadduhaha. Sabbihisma rabbikal a'la. Iqra bismi rabbik wal laili idza yaghsha. Iya, ini kan semua mufassal. Ini semua mufassal, bahkan ini mufassalnya adalah dari mufassal yang awsat al-mufassal. Karena surat mufassal sudah lewat juga pembahasan bersama kita bahwa surah mufassal itu terbagi 3. Ada yang tiwal al-mufassal. Ada surah mufassal yang sering dibaca oleh Nabi dalam sholat 5 waktu disebut dengan mufassal yang panjang. Itu mulai dari Al-Hujurat hingga Al-Mursalat. Itu mufassal tiwal yang panjang. Iya, ini jadi sudah pendek tapi dianggap panjang. Ada juga namanya Awsat Al-Mufassal. Surah-surah mufassal pertengahan. Tidak panjang, tidak pendek. Ini cuma saya ulangi ini di pembahasan bab sifat sholat Nabi. Cuman di sini dinukil karena terkait dengan orang yang menjadi imam. Jadi bukan hanya sekedar menjadi imam. Iya. Tapi tahu juga apa yang biasa dibaca oleh Nabi. Karena kita jadi imam bukan murojaah hafalan. Iya, tapi melakukan sunnah. Jadi mufassal itu ada awsat, pertengahan. Yaitu dari An-Naba sampai Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Itu tidak panjang, tidak pendek. Pertengahan. Itu pertengahan. Kemudian terakhir ada namanya Qisar Al-Mufassal. Surah-surah pendek dari surah pendek. Yaitu mulai dari setelah Al-Insyirah apa? At-Tin. Mulai dari Wat-Tini Waz-Zaitun hingga An-Nas. Hingga An-Nas. Dan ini juga sudah lewat bersama kita, ini hanya mengulang sedikit dari yang kita telah ambil di bab sifat sholat Nabi di kitab ini. Nabi juga sudah tentukan yang biasa dibaca dari surat tadi itu. Kalau subuh, belum biasanya tiwal mufassal. Dari Al-Hujurat hingga Al-Mursalat. Subuh. Duhur asar belum biasanya awsat al-mufassal. Iya, awsat al-mufassal. Demikian pula isya. Maghrib belum biasa baca qisar al-mufassal. Nabi biasa baca qisar al-mufassal. Bukan karena tidak punya hafalan. Harus diperhatikan itu. Bedakan kita baca karena tidak punya hafalan sama baca karena mengikuti sunnah. Dibedakan itu. Iya, harus kita perhatikan baik-baik. Iya. Sunnahnya yang dibaca dalam sholat 5 waktu adalah surat mufassal. Karena kebanyakan juga orang hafal. Orang itu kalau hafal biar panjang. Tapi dia tahu ujungnya. Iya. Jadi tidak menghayal. Dia paling tidak dia pikir mau miruku. Dia pikirkan sholat.
Iya, ini surah-surah mufassal. Iya. Lihat di sini Mu'adz bin Jabal, orang yang banyak hafalannya lebih banyak daripada kita. Tapi Nabi hanya mengatakan kepadanya, bacalah. Apa yang dibaca? Lihat ini. Mufassal semua ini. Di salat Isya. Salat Isya ini, salat Isya. Salat Isya itu adalah Awsat al-Mufassal. Yang pertengahannya. Yang tadi dimulai dari mana? An-Naba hingga Al-Insyirah. Lihat sekarang salat Isya kata Nabi. Syamsi wa duhaha. Sabbih isma rabbikal a'la. Iqra bismi rabbik. Al-laili idha yaksha. Iqra memang di kisar. Tetapi nilainya sama dengan Awsat. Karena lebih banyak ayatnya. Lebih banyak ayatnya. Ini padahal Mu'adz bersamaan dengan itu banyak hafalannya. Ini menunjukkan bahwa ini adalah sunnah muttaba'. Sunnah yang perlu kita ikuti. Iya, kan sebagian kita ini kalau pergi imam di luar, wah, saya ini kan hafal Quran. Masa? Hafal juz 30. Kan begitu. Bukan ini, bukan masalah gaya. Ini sunnah. Iya, ini sunnah bagi imam. Makanya ini di sini paling utama yang dibaca dalam sholat 5 waktu adalah surat mufassal. Yang dimulai dari surat Al-Hujurat hingga An-Nas. Dan tidak mengapa sekali-sekali membaca selain mufassal. Karena memang dinukil bahwa Nabi SAW membaca Al-A'raf, Nabi membaca Rum, Nabi membaca Yasin, Nabi membaca Al-Mu'minun, Nabi membaca As-Saffat. Itu kan surah-surah panjang. Tapi sekali-sekali dinukil. Bukan selalu. Adapun mufassal itu dinukil dengan lafaz-lafaz yang memberikan faedah istimror. Faedah yang Nabi selalu lakukan. Iya. Misalnya Nabi dalam hadits riwayat Imam Muslim dinukil dengan lafaz kanan nabiyyu yaqra'u fid dhuhri bil laili idza yaghsha wa fil 'asr nahwa dzalik. Adalah Nabi biasa karena tufidul istimrar. Karena memberikan faedah terus beliau lakukan. Biasa Nabi SAW membaca di sholat duhur wal laili idza yaghsha. Pada asar seperti itu. Duhur asar semisal. Semisal dengan itu. Makanya sepakat fuqaha para ahli fikih yang afdol bagi imam membaca dalam sholatnya surat-surat mufassal. Tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat bahwa ini yang dibaca. Kemudian kedua, faedah fikih kedua, tidak dipersyaratkan sama niat antara imam dan makmum dalam sholat. Tidak mengapa. Ya, seorang imam itu beda niat dengan makmum. Dari mana kita dapat faedah ini? Karena sebenarnya pada periwayatan lengkap dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, cuman lafaz yang ada di hadapan kita ini lafaz Imam Muslim. Di dalam riwayat lafaz Bukhari Muslim sama dari Jabir. Sebenarnya Jabir berkata kana Mu'adzun yusalli ma'an Nabi. Ada ucapan itu. Tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar memotong sesuai dengan pendalilan. Adalah Mu'adz salat bersama Nabi. Tsumma ya'ti faya qaumah. Iya. Kemudian datang kembali ke kaumnya dan menjadi imam di sana. Jadi dia sudah sholat bersama Nabi. Sudah sholat bersama Nabi. Kemudian pulang. Dia sholat di masjid di kampungnya. Berarti kan beda. Niat antara siapa? Antara imam dan makmum. Mu'adz sunnah. Sementara kaumnya apa? Wajib. Sementara kaumnya wajib. Ini
tentunya tidak masalah dalam hal tersebut. Bahkan dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, ia secara sorihah, secara jelas dikatakan kana Mu'adzun yusalli ma'an nabil isya thumma yarji'u ila qaumihi fayusalliha lahum hiya lahu tatawwu'un wa hiya lahum maktubatul isya. Ini lafaz lebih jelas. Adalah Mu'adz salat bersama Nabi salat isya, kemudian kembali ke kaumnya dan salat mengimami mereka. Dia adalah sunnah bagi Mu'adz dan wajib bagi kaumnya salat isya. Ya, dengan mengumpulkan seluruh jalur periwayatan ini, maka jelas sekali bahwa antara Mu'adz dan kaumnya itu beda niat. Dan itu tidak mengapa. Di dalam sholat itu tidak harus sama niat antara imam dan makmum. Iya, antara imam dan makmum. Dan dari sini dinukil oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala bahwa hadits innama ju'ilal imam liutamma bih, imam itu dijadikan untuk diikuti, fala takhtalifu alaih, jangan kalian berselisih dengannya, berbeda dengannya. Ini adalah terkait dengan bil aqwal wal af'al ad-dhahirah la fin niyah. Itu terkait dengan ucapan, perbuatan yang nampak, yang kelihatan, bukan pada perkara niat. Bukan pada perkara niat. Iya, jadi niat tidak harus sama. Iya, yang nampak saja yang harus sama. Kalau dia ruku, kalau bangkit dari ruku, bangkit, kalau sujud, sujud, bangkit dari sujud, sujud, sujud lagi sujud, bangkit lagi bangkit. Iya, ini yang harus sama. Adapun niat, maka tentunya tidak harus sama. Hadits berikutnya 408. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa Aisyah radhiyallahu taala anha qalat fi qissati salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bin nas wa huwa maridun qalat faja'a hatta jalasa an yasari Abi Bakr kana yusalli bin nasi jalisa wa Abu Bakar qa'ima yaqtadi Abu Bakar bi salatin Nabi wa yaqtadin nas bi salati Abi Bakar, muttafaqun alaih. Kata beliau dari Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu taala anha dalam kisah salat Nabi bersama manusia ketika beliau sakit. Maka Aisyah bercerita, beliau datang masuk ke salat hingga duduk di sebelah kiri Abu Bakar As-Siddiq. Duduk di sebelah kiri Abu Bakar As-Siddiq, karena rumah Nabi kan di sini hadap kiblat. Hadap kiblat begini, rumah Nabi adalah sebelah situ. Kamarnya Nabi, di sebelah kirinya orang sholat. Jadi kalau kita masuk di masjid Nabi, yang masjid lamanya sekarang di Raudhah, biasa kalau pergi umroh itu tentunya tidak bisa masuk sembarang karena terkait dengan orang yang berkunjung di Raudhah. Situ masjid lama, masjid Nabi. Maka ketika kita sholat menghadap kiblat, rumah Nabi itu berada di sebelah kirinya kita. Berada di sebelah kiri. Tentunya Nabi SAW waktu sakit belum sering pingsan, waktu sakit keras dan belum meninggal dengannya sallallahu alaihi wasallam pada akhir tahun 10 Hijriah. Jadi Nabi keluar biasa di papa. Dan waktu itu sudah sangat keras sakit, belum memerintahkan, karena sebenarnya ini kisah panjang, belum menyuruh, karena Nabi sakit di Aisyah, di rumahnya Aisyah. Belum katakan kepada Aisyah, suruh Abu Bakar untuk mengimami manusia. Suruh Abu Bakar untuk mengimami manusia. Maka Abu Bakar pun menjadi imam. Dan ketika Abu Bakar sudah sholat, Nabi keluar. Nabi keluar. Di sini dia. Nabi duduk di sebelah kirinya. Nabi duduk di sebelah kiri, sholat duduk.
Salat duduk. Jadi beliau datang hingga duduk di sebelah kiri Abu Bakar As-Siddiq. Maka beliau salat mengimami manusia. Nabi salat mengimami manusia dalam keadaan duduk, sementara Abu Bakar berdiri. Abu Bakar mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan manusia mengikuti Abu Bakar. Ini ada permasalahan ini. Katanya harus diikuti. Sekarang Nabi duduk, Abu Bakar apa? Berdiri. Ini penukilan. Iya. Kita lihat hadits ini, kata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, muttafaqun alaih. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sumber hadits dulu. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 713 dan Imam Muslim di nomor 418. Derajatnya sahih, tentunya fikih. Ini yang mau kita bahas di pertemuan kita ini, fikih haditsnya. Dalam hadits ini yang ada di hadapan kita ini, jika imam sholat duduk karena sakit, maka makmum tetap berdiri. Iya tak? Karena sakit, maka makmum tetap berdiri. Kelihatan, nampak. Nabi kan duduk menjadi imam. Sementara Abu Bakar apa? Berdiri. Dan keterangannya, Nabi sakit. Di hadapan kita ini. Di hadapan kita ini. Cuma ada hadis lain lagi. Karena bukan sehari dan bukan satu kali waktu ini Nabi sakit. Sehingga banyak contoh ketika sakit bagaimana. Iya. Pada hadits Aisyah yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor yang berbeda. Ini tadi supaya kita lihat situ nomornya berbeda. Tadi nomor 713. Di riwayat lain dari Aisyah dalam riwayat Imam Al-Bukhari tapi nomor 688. Iya. Berarti sebelumnya. Sebelum beberapa hadits sebelum yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di buku ini. Dan juga di Imam Muslim di nomor 412. Tadi 418. Berarti 6 hadis sebelumnya. Iya. Makmum juga duduk jika imam sholat duduk. Berarti ada masalah kan? Di hadapan kita ini imam duduk, makmum berdiri. Tapi di Bukhari Muslim juga imam duduk, makmum juga apa? Duduk. Iya, kenapa ini ada perbedaan penukilan dan apa yang kuatnya di dalam masalah ini? Karena dua haditsnya yang berbeda seakan-akan bertentangan sehingga para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Iya. Ada yang mengatakan kalau imam sakit tidak apa-apa dia duduk dan makmum berdiri berdasarkan hadits Aisyah. Ada juga yang berpendapat kalau imam sakit dan dia sholat duduk, maka makmum duduk bersama imam yang duduk. Terus bagaimana yang benarnya? Ini kita hilangkan dulu sedikit perdebatan itu. Ya, karena kalau ditulis akan panjang. Dan yang benarnya, ini langsung kesimpulan. Dan yang benarnya, untuk mengkompromikan dua hadits. Ini pendapat, kalau ada kata kompromi, itu pendapat banyak sekali yang menguatkannya. Karena secara kaidah usul, kita tidak boleh menggugurkan salah satu hadits selama sahih.
Kita harus tempuh dulu jalan kompromi. Ditemukan itu, dikasih ketemu. Apa yang diinginkan dengan duduk di hadits Aisyah, sementara makmum berdiri. Dan apa yang diinginkan duduk makmum dan duduk imam di hadits Aisyah juga. Masalahnya satu orang yang menukil sama-sama sahih. Bukhari Muslim. Bukhari Muslim. Iya. Maka di sini dan yang benarnya untuk mengkompromikan dua hadis tersebut adalah ini kompromi dari mayoritas ulama rahimahumullahu ta'ala, yaitu jika imam memulai sholatnya dengan duduk maka para makmum ikut duduk. Jika jadi dia dari awal, dari takbiratul ihram, dia sudah duduk. Itulah hadits Aisyah. Yang kedua, dia mulai dengan duduk. Jika dia mulai dengan duduk, maka makmum semuanya ikut duduk. Kalau dia takbiratul ihram, Allahu Akbar dalam keadaan duduk, makmum di belakang duduk. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'in. Apabila imam sholat dalam keadaan duduk, maka sholatlah kalian seluruhnya duduk. Dipahami ini? Ini kalau startnya. Iya. Supaya kita beramal dengan hadits Aisyah yang kedua. Karena Nabi mulai dengan duduk. Dan jika memulai dengan berdiri kemudian duduk di tengah sholat karena udzur seperti sakit, maka makmum tetap berdiri. Mungkin dipahami ini? Jadi dia mulai dengan berdiri. Allahu Akbar, berdiri. Setelah itu karena sakit tidak kuat lagi berdiri, imamnya duduk. Maka makmum tetap berdiri. Imam duduk. Ini berdalil dengan hadits kedua. Berdalil dengan hadits yang ada di buku. Berdalil dengan hadits yang ada di buku. Ini ya adalah pendapat yang paling kuat di dalam masalah ini. Ini adalah pendapat yang paling kuat di dalam masalah ini. Dalam masalah sholat dalam keadaan duduk atau berdiri. Untuk kompromikan, ya mengkompromikan dua hadits yang ada di penukilan pada masalah ini. Iya. Kemudian berikutnya lagi, satu hadis lagi. Kata beliau di hadis 409. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza amma ahadukumun nas falyukhaffif fa inna fihim as-saghir wal kabir wad dha'if wa dzal hajah fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa. Masyaallah. Masih terkait dengan imam. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mengimami manusia, maka hendaklah dia meringankan salatnya. Kalau jadi imam, ringankan. Kalau jadi imam, ringankan salatnya. Karena di antara mereka ada anak kecil, ada orang tua yang lemah, dan ada yang memiliki kebutuhan setelah sholat. Kalau kita panjang, anak kecil itu paling susah, khusyuk, dan berdiri lama. Dia konsen hanya sebentar saja. Kepanjang sedikit, sudah. Mulai dia garuk kakinya, iya, sentuh hidung, itu anak kecil. Demikian pula orang tua. Iya kasihan, lututnya sudah lemah, sudah bungkuk. Demikian pula dzal hajah, orang yang memiliki kebutuhan setelah sholat. Ini secara khusus masjid yang ada di pinggir jalan. Kalau ada masjid di pinggir jalan jangan diperpanjang bacaannya.
Karena dia cuman mampir sholat. Setelah itu dia mau lanjut jalan. Mau lanjut jalan. Dari sini imam harus melihat makmum. Dia hadap dulu ke makmum sebelum takbir. Lihat dulu makmum kiri kanan. Ada anak kecil, ada orang tua, ya, ada ibu-ibu. Bahkan Nabi juga memperhatikan ibu-ibu. Kalau mendengar anaknya nangis, maka beliau juga peringan. Iya, harus diperhatikan. Ini fikih terkait dengan imam. Sumber hadis dulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata beliau tadi, hadis ini di muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sumber hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 703 dan Muslim di nomor 467 derajat sahih. Fikihnya, satu, sunnah untuk meringankan bagi imam ketika sholat berjamaah. Makanya meringankan itu adalah mufassal. Jalan keluar meringankan adalah apa? Mufassal. Iya, dan lihat juga mufassalnya. Tidak sembarang mufassal dipilih. Lihat sholat apa dan Nabi baca mufassal apa. Iya, sholat apa dan Nabi baca mufassal apa. Sunnah bagi imam untuk meringankan. Kedua, pada sholat sendiri boleh dia perpanjang sesuai dengan kemampuannya. Bahkan ditakbir dalam hadis sesuai dengan keinginannya. Kalau sendiri silakan sampai kaki patah, bengkak, pecah-pecah, enggak apa-apa. Kalau sendiri, iya. Tapi kalau kita bersama orang lain, tentunya harus diperhatikan haknya orang lain. Bahkan kadang Nabi di dalam ruku, ketika mendengar suara kaki mengejar ruku, belum perlama rukunya. Jangan balas dendam. Biar midai masbuk. Jangan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Seperti kita senang dapat 1 rakaat. Kalau kita jadi imam, ada orang lari-lari nih. Perlama rukunya. Supaya dia ada waktu untuk takbir dan ada waktu untuk ikut ruku. Iya, karena kita sholat sekali lagi jangan balas dendam ke orang. Iya kan? Ini yang harus diperhatikan oleh imam. Ini selesai hadits 109 ini. Alhamdulillah 409. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Hadits 410 insya Allah ta'ala. Kita adzan dulu. Baik, kita lanjut dengan membaca pertanyaan sini yang masuk. Ustaz, misalnya dahulu kita pernah mendolimi orang, tapi sekarang kita tidak tahu keberadaannya. Dan kontaknya pun tidak ada, bahkan kita juga tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana cara kita meminta maaf kepada orang itu? Pertama, kita bertobat kepada Allah. Adapun terkait dengan orang ini, ya selama kita tidak temukan, maka kita belum gugur ya kesalahannya terhadap orang itu. Karena terkait dengan hak orang lain, di samping bertobat kepada Allah harus minta maaf kepada orangnya. Iya, dan kita banyak-banyak mendoakannya. Supaya nanti kalau dia minta menukar kedoliman yang pernah kita lakukan terhadapnya, kita punya pahala untuk kita tukarkan dengannya. Itu kita sekali lagi banyak mendoakannya, banyak-banyak berbuat baik kepada orang lain. Kepada orang lain, wallahualam. Apakah benar menghabiskan banyak harta untuk membeli minyak wangi atau parfum itu tidak termasuk mubadzir? Apapun kalau berlebihan tetap dikatakan mubadzir. Karena kita dalam segala perkara tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Iya. Ustaz, apa hukumnya seorang yang
yang menjari-jemari jari ketika sedang mendengarkan khutbah. Begini maksudnya ya. Bagaimana itu? Apa menjari jemari itu? Gimana itu? Menjari jemari. Ini dari ikhwah ini. Siapa? Apa maksudnya itu menjari jemari jari? Menjari jemari jari. Siapa ini? Siapa ini? Ikhwan ini ya? Ikhwan kita dari bangsa jin? Kan tidak ada orangnya ini. Apa itu menjari jemari? Bagaimana itu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa mengaku. Yang mengaku dapat gratis kopi di bawah sama saya. Wih, langsung ada. Ngeri. Alhamdulillah. Keluar ikannya ya. Alhamdulillah. Jadi nanti pergi ambil di bawah atas nama aku saudara. Apa ini jari jemari? Cocok seperti tadi begini. Di khutbah. Di hadits Nabi SAW, man masal hasa faqad. Siapa menyentuh kerikil, dia telah lalai memainkan kerikil. Sama memainkan tangan. Sama memainkan ujung imamah. Semuanya adalah masuk dalam perlalaian. Di sholat, di Jumat saat khotib sedang berkhutbah. Paham saudara? Mantap. Dapat kopi. Iya. Alhamdulillah. Masya Allah. Tidak harus kopi. Apa saja yang kita mau ambil di bawah. Yang penting jangan gelasnya. Ustaz, apa hukumnya membunyikan jari ketika sedang sholat? Mengkretek. Iya. Ini kalau dalam madhab Syafi'iyah batal sholat. Kalau dalam madhab Syafi'iyah. Orang yang seperti itu mereka akan bilang batal sholatnya. Iya. Di madhab mayoritas selama tidak mengganggu konsentrasi sholat itu makruh. Itu makruh. Tidak sampai membatalkan sholat. Jika masih tetap konsentrasi terkait dengan bacaan sholat. Ya, dan gerakan sholat. Tapi jika itu membuat dia tidak konsentrasi lagi dengan bacaan sholat. Dan gerakan sholat. Maka batal sholatnya. Siapapun akan mengatakan batal. Wallahualam. Ustaz, apa hukum bagi seorang laki-laki yang memakai gelang dari ikatan tali atau terbuat dari tasbih? Gelang ya, wallahualam. Kalau cincin disunahkan karena Nabi bercincin. Juga para sahabat bercincin selain emas. Selain emas. Kalau gelang, wallahualam. Apa yang harus saya lakukan sebagai seorang istri? Ini pertanyaan dari ikhwah. Saya belum buka akhwat. Mantap toh ini Bapak. Dia tanya, Masya Allah. Kita baca saja. Apa yang harus saya lakukan sebagai seorang istri? Yang tanya laki-laki ya. Yang dimana suamiku tidak mau menggerakkan syahwatnya kepada saya. Karena saya kurang menarik di mata ia. Ngerinya. Ini suami yang bertanya ini. Tapi di atas namakan istrinya. Pertama dimusyawarahkan. Kenapa dia tidak menarik? Dimusyawarahkan dengan istrinya, dibicarakan. Masalah perkara apa saja kita diperintahkan untuk bermusyawarah. Iya. Apalagi masalah hubungan yang memang wajib dijaga. Bermusyawarah dulu. Dengan istrinya, dengan suaminya, tanya. Sampaikan ke istrinya.
saya tidak tertarik karena kita dasteran terus misal. Atau sarung terus. Istrinya bertanya, kenapa kita tidak pernah bangkit nuklir tak misalnya. Iya. Kalau sama saya misal. Iya. Tanya saja. Tidak apa-apa Ji. Orang suami istri itu bebas. Bahkan para ulama mengatakan cerita setelah Isya tidak boleh. Makruh. Cerita setelah Isya. Kecuali ceritanya seorang dengan istrinya. Silakan cerita sepanjang malam. Mubah. Di situ waktu tak bercerita. Iya. Sampaikan kepadanya, kenapa sebenarnya ada apa si kecil tidak pernah lagi menengok. Iya. Gitu, cerita. Masa saya ajar ki lagi ini? Iya. Jadi malu-malu kita ini. Iya. Jadi ini yang kita harus lakukan dulu. Jelas dikatakan wasyawirhum fil amr. Musyawarahlah kalian dengan mereka dalam perkara itu. Musyawarah. Bicarakan baik-baik. Apa yang terjadi? Kalau sudah didapat masalahnya, ubah selama dalam bentuk yang halal. Selama dalam bentuk yang mubah. Ubah. Iya. Apa yang dia mau ubah. Dari istrinya. Selama dalam bentuk yang mubah. Iya. Bentuk mubah itu ya. Kan yang halal, yang haram sedikit. Yang dilarang dari perempuan. Seperti menyambung rambut. Kan tidak boleh. Iya. Membentuk alis. Kan tidak boleh. Itu sedikit yang diharamkan. Iya. Mendatangi di dubur. Sedikit. Lebih banyak halalnya hubungan suami istri itu daripada halalnya. Daripada haramnya. Makanya dibicarakan baik-baik. Ya, dibicarakan baik-baik dalam hal ini. Kalau ditemukan alhamdulillah. Kalau tidak bisa ditemukan itu baru kita bertanya lagi. Ya, bagaimana hukumnya setelahnya. Sudah diusahakan tapi tetap juga tidak bangkit. Sama orang lain langsung mau melayang. Tapi sama istrinya. Wah, susah. Ini perlu ganti orang. Kan mau diapa? Daripada berdosa. Daripada berdosa. Iya. Syekh Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang orang kena sihir sorof. Sihir sorof. Sihir seorang kena sihir berpaling dari istrinya begitu. Jadinya itu tidak suka pada istri. Syahwat tetap ada, tapi ketika sudah mau sama istrinya langsung layu. Iya, langsung tidak mau. Langsung tidak mau. Saya bilang, wallahualam ini apakah cocok kita fatwakan cerai saja. Daripada dolim. Dolim terhadap istrinya. Ia karena tidak mendapatkan nafkah batin. Sementara dia mau. Dolim juga terhadap suami. Karena sebenarnya dia mau. Tapi saat sama istrinya, mati mesin. Iya. Lebih baik dia daripada saling mendolimi, maka ganti dengan orang lain. Cerai baik-baik begitu. Itu kalau memang sudah ditemukan masalahnya. Kadang-kadang tidak selamanya karena turun syahwat atau apa. Kadang orang kena ain, kena sihir. Iya. Makanya di dalam masalah ini sekali lagi dibicarakan baik-baik dulu. Jangan ditempuh hal yang tidak bagus. Iya. Karena kita menyesal nanti di kemudian hari itu tidak bagus. Wallahualam. Ustaz, apakah jika kita tidak sanggup berdiri pada saat sholat, apakah harus berdiri dulu untuk bertakbiratul ihram, lalu duduk kembali? Kalau kita memang tidak sanggup berdiri, langsung saja dulu. Tapi kalau sanggup duduk, berdiri, kemudian nanti cuma tidak sanggup lama, maka berdiri dulu baru duduk. Iya, berdiri dulu baru duduk. Wallahualam. Apakah bisa kita
mengingkari dan tetap datang ke acara, mengingkari dalam hati dan tetap datang ke acara tahlilan atau takziah 1 tahun meninggalnya keluarga dengan alasan silaturahmi, dan bolehkah memakan makanan yang dihidangkan? Datang di waktu lain. Datang di waktu lain, datang terlambat atau datang duluan. Datang, ini bisa jalan keluar. Ini bukan darurat kita hadir. Di saat acara, boleh kita datang duluan. Boleh kita datang terlambat. Boleh kita datang duluan, boleh kita datang terlambat. Iya, kita hindari dari acara bid'ah. Supaya tidak muncul ini pertanyaan tak. Bolehkah makan makanan yang dihidangkan? Ini kan karena kita datang saat acara. Muncullah pertanyaan tak. Memakan makanan. Coba datang ke sebelumnya. Tidak ada makanan. Atau datang ke setelahnya. Habis. Kan begitu. Jadi jangan memasukkan diri kita yang membuat kita ragu. Ya, da' ma yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu. Tinggalkan. Jadi jangan lakukan yang meragukan. Tinggalkan yang meragukan. Wallahualam. Kalau alasan tak silaturahmi, memangnya harus acara 1 tahunan. Jadi setahun lagi baru silaturahmi. Bagaimana kalau tidak ada yang meninggal? Jadi tidak silaturahmi. Ini kita yang merugi. Kita yang merugi. Wallahualam. Apakah boleh meniatkan sedekah jika memberi makan kucing? Membelikan makanannya rutin setiap bulan? Boleh. Memberi makan hewan sedekah juga. Memberi makan hewan adalah juga sedekah. Wallahualam. Ustaz, ada seorang teman berkata bahwa kita tidak boleh memberikan makan kepada orang yang awalnya semanhat dengan kita dan akhirnya dia pindah ke manhat yang lain. Apakah itu benar, Ustaz? Tidak boleh memberikan makan. Tidak semanhat ya. Masalahnya Nabi menerima hadiah dari Yahudi. Semanhat enggak itu? Tidak seagama ini. Tapi Nabi terima hadiahnya. Nabi terima hadiahnya. Nabi menggadaikan baju besi kepada Yahudi untuk beli makanan kebutuhannya. Ini bedakan muamalah dengan agama. Iya, bedakan muamalah dengan agama. Wallahualam, jangan sampai kita lebih keras daripada Nabi. Ustaz, bagaimana hukum mencas HP di masjid? Tanya ke pengurus. Masa saya salah sekali ini? Tanya ke pengurus. Iya. Jangan saya. Nanti kalau saya bilang boleh ternyata pengurus umumkan tidak boleh. Gimana? Saya lagi yang disalahkan. Wallahualam. Ustaz, bagaimana? Saya punya kebiasaan haid 6 hari. Dan hari ke-7 sudah bersih atau suci. Dan barusan untuk bulan ini, saya haid sampai hari ke-7 dan ke-8. Dan ke-8 sudah bersih atau suci. Apakah di hari ke-7 ini saya tetap sholat meski ada darah yang keluar? Yang saya lakukan waktu itu tetap sholat di hari ke-7. Meski masih ada darah karena sudah di luar kebiasaan saya. Apakah yang saya lakukan itu salah atau benar, Ustaz? Benar. Seorang yang punya kebiasaan dia bersandar kepada kebiasaannya. Dan tidak disalahkan kalau dia masih keluar darahnya. Kalau masih keluar darahnya. Kecuali kebiasaannya itu sudah berubah. Dan itu kalau berulang 3 kali.
Jika 3 kali haid sudah berubah begitu, maka kebiasaannya sudah berubah. Iya, jadi bulan ini misalnya mulai berubah. Sholat di hari ke-7. Hari ke-7 mandi, sholat. Bulan depan masih begitu lagi, masih. Hari ke-7 mandi, sholat. Bulan depan ternyata lebih dari 6 hari. Ke-7 masih keluar. Maka kebiasaan kita sudah berubah. Dari 6 menjadi 7. Karena kebiasaan haid itu bisa berubah menjadi lebih atau bisa kurang. Bisa lebih atau bisa kurang. Iya, kalau kurang tidak ada masalah. Karena darah yang dilihat. Tidak ada darah, tidak ada haid. Ada darah, ada haid. Yang masalah adalah ketika lebih dari kebiasaan, maka ini seorang beramal dulu dengan kebiasaannya, kecuali berulang 3 kali, maka baru dikatakan kebiasaannya sudah berubah. Bolehkah mengubah bentuk bagian tubuh tertentu seperti menebalkan bibir, memperbesar bokong, dan sebagainya untuk menyenangkan suami? Karena suami suka melihat perempuan seperti itu. Masya Allah. Iya. Kalau bibir tidak ya. Kecuali bibirnya adalah di luar daripada bibirnya orang kebanyakan. Artinya bibirnya cacat, boleh diubah. Tapi kalau sudah bagus, tidak boleh diubah menjadi tipis atau menjadi tebal. Kalau bokong ini kan diubah caranya gimana? Tambah makan ya? Atau olahraga? Tidak apa-apa. Kalau diubah dengan cara alami, tidak apa-apa orang mengubah bokongnya. Iya. Karena perempuan cantik itu ya, itu tadi. Yang besar matanya, tinggi lehernya, lebar bahunya. Bukan seperti jerapah ya tadi ya. Iya, lebar bahunya. Itu kan disebutkan memang dari sifat perempuan cantik. Jadi kalau memang alami masalah di bokong tidak ada masalah. Tapi kalau masalah disuntik, apa, ada modorornya perlu dikaji. Perlu dikaji. Kalau kita dengan misalnya olahraga atau memakan sesuatu makanan, olahraga dengan ya mereka sudah tentukan tekniknya dengan cara alami dalam hal itu, mubah dilakukan. Iya. Wallahualam. Habis? Sedikit lagi ya. Banyak sekali ini. Insyaallah. Oh, Ahwat bertanya ini ya. Masya Allah. Tinggi juga pertanyaannya ya. Mohon rekomendasi kitab Mustalah Hadits dan usul fikih untuk pemula. Dari Ahwat ini. Masya Allah tahu ah. Ustazah ini yang tanya. Iya. Kalau usul fikih bisa al-usul min ilmi al-usul Ibnu Utsaimin. Kemudian naik ke Waraqat, kemudian Waraqat al-Juwaini, kemudian Ma'aqidul Wusul ila ilmu usul bisa punyanya Abdul Mukmin. Kemudian bisa naik ke Mudzakkirah, ringkasan syarah dari Raudhatun Nadir bisa juga. Ya kalau untuk dasar itu tadi bisa ma'aqid sampai selesainya itu sudah cukup. Kalau mustalah hadits bisa mulai dari Baikuniyah atau Taisir fi ilmil mustalah. Kemudian Baikuniyah, kemudian Ikhtisar Ulumul Hadits, kemudian Nuzhah bisa. Kalau mau tinggi sedikit bolehlah kita baca Dawabit Al-Jarh wa Ta'dil. Terakhir ini, Ustadz, banyak sekali pertanyaan ini. Terakhir ini satu kertas. Ustadz, mohon nasihatnya. Waduh. Untuk akhwat yang bermudah-mudahan berkomunikasi dengan lawan jenisnya dan menjadi pendengar curhat seorang laki-laki tersebut perihal rumah tangganya yang bermasalah dengan istrinya. Padahal akhwat tersebut telah memiliki suami. Wah, iya. Seharusnya ini tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Tidak dibuka. Karena
istrinya orang pasti lebih cantik daripada istri sendiri. Iya. Ini laki-laki ini butuh ditanya, mau dia ridho nggak kalau istrinya jadi tempat curhatnya orang. Demikian pula si akhwat tadi, butuh ditanya, ridho nggak kalau suaminya curhat sama akhwat lain. Tidak ada orang ridho. Tidak ada orang ridho. Seharusnya jalan ini tidak dibuka. Kata Nabi SAW, Al-mar'atu aurah. Perempuan itu aurat. Idza kharajat istasyarafah syaitan. Apabila dia keluar, maka dia akan dipercantik oleh setan. Keluar di sini umum, keluar dari rumahnya, keluar dari rumahnya, keluar pagarnya, atau keluar dari rumahnya ke HP-nya, media. Iya, itu akan dipercantik oleh setan. Akan dipercantik oleh setan. Makanya perempuan itu harus berhati-hati, iya, berkata, berbuat, berucap. Walaupun itu baik, kita harus punya warok sedikit. Harus kita punya warok sebagai ikhwan, sebagai akhwat. Warok artinya tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Meninggalkan apa yang dikhawatirkan, membawa dampak doror untuk akhirat kita. Ini warok namanya. Anggaplah kita tidak anggap itu dosa. Anggaplah tidak anggap. Iya. Tapi bagaimana kalau dosa? Kalau kita tidak anggap saja dosa, jika itu ada doror terhadap akhirat, maka kita harus tinggalkan. Kita harus tinggalkan. Apalagi ada dosanya. Ada dosanya. Maka jangan dibuka. Jangan dibuka. Kalau memang kita ada masalah dengan keluarganya, maka kita harus curhat dengan orang yang halal untuk kita bercurhat kepadanya. Iya. Kalau memang tidak ada, maka kita curhat saja kepada Allah. Iya. Ketika Nabi Yakub, dan ini kita tutup dengannya, Nabi Yakub tidak ada lagi orang yang percaya apa yang beliau katakan. Kan dia katakan saja di akhir, saya mendapatkan bau Yusuf. Mereka masih tetap bilang, kamu masih tetap di dalam hayalanmu yang lama. Tidak ada orang percaya. Apa yang dia lakukan ketika sudah seperti itu? Maka dia hanya mengeluhkan masalahnya kepada Allah. Ada Tuhan tak? Ia mendengarkan semua masalah dan akan bisa memberikan jalan keluar terhadap semua masalah. Kalau kita curhat sama itu akhwat, itu ummahat misalnya, apa yang dia bisa dengarkan? Yang bisa dia berikan? Jadi dia akan berikan badannya. Tidak mungkin dia punya suami. Ya kan? Hati-hati itu. Curhat sama Allah. Ia mendengarkan seluruh keluh kesah. Yang sebelum kita mengeluh pun dia sudah tahu apa masalahnya. Apa masalahnya. Paling tidak seperti itu kalau memang di dunia ini tidak ada lagi teman tak. Iya, tidak ada lagi teman tak. Dan itu tentunya agak sulit. Tidak ada teman curhat. Apalagi di masa sekarang ini banyak. Iya, masa sekarang ini banyak teman-teman yang bisa kita percaya, kita cerita. Kan kadang orang itu cerita sudah selesai masalah. Tapi anggaplah tidak ada, itu yang bisa kita lakukan. Curhat saja sama Allah, berbangun sepertiga malam terakhir, kasih tahu semua masalah ya, apa yang kita dapatkan, apa yang kita inginkan. Itu lebih bagus daripada kita curhat kepada hal yang bernilai dosa, membahayakan akhirat. Wallahualam, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.